Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Kapak Empire ingin mempresentasikan tentang hasil proyek akhir kami yang berupa aplikasi mobile MICare atau aplikasi deteksi, konsultasi, dan sharing untuk para penderita gangguan mental. Nah, di sini kami ingin memperkenalkan diri kami. Saya Rizwan Zakliansyah dan ada teman saya. Saya Raiha Ramadan Yusuf. Dan saya Prakosa Dwi Prasetya. Berikut proyek yang kami buat, kami membuat aplikasi MICare atau aplikasi konsultasi, meditasi, dan sharing untuk para penderita gangguan mental. Aplikasi yang kami buat ini berbasis Android. Penjelasan judul dan latar belakang. Project Explanation. Aplikasi MICare adalah aplikasi Android yang ditujukan untuk para penderita gangguan mental. Aplikasi MICare dapat digunakan untuk melakukan konsultasi ke psikiater secara online, melakukan terapi melalui meditasi menggunakan suara dengan melalui panduan para ahli, serta dapat melakukan sharing atau curhat kepada para caregiver untuk mendapatkan perhatian, feedback di dalam masalahnya. Latar belakang kami di dalam pembuatan proyek ini adalah dikarenakan pada saat ini banyak masyarakat Indonesia yang menyepelekan masalah gangguan mental atau kurang memberi perhatian kepada masalah gangguan mental, baik masalah gangguan mental di sekitarnya maupun masalah gangguan mental yang ada di dalam dirinya. Masyarakat juga kurang memberi perhatian kepada para penderita di sekitarnya, padahal perhatian sangatlah dibutuhkan bagi para penderita. Berikut tim dan tugas masing-masing anggota tim dalam pengerjaan proyek. Saya sendiri Rizwan Zakliansyah, NPM 140-130, bertugas sebagai Project Management atau Project Manager. Saya juga bertugas sebagai programmer atau ngoding dan juga bertugas sebagai front-end designer. Saya Prakosa Dwi Prasetya, NPM 140-2017-119. Saya bertugas sebagai sistem analis, gathering data, dan evaluasi data atau data analis dan dokumentasi. Saya Raiha Ramadan Yusuf, NPM 140-2017-121. Saya di sini sebagai UX atau UI designer, documentation, dan technical writer. Oke, berikut teknologi dan tools yang digunakan dalam manajemen proyek. Yang pertama, tools dalam pembuatan proyek. Di sini kami menggunakan bahasa pemrograman Java, Kotlin, XML, dan MySQL. Dan di sini perangkat lunak yang kami gunakan itu untuk mobile development-nya itu ada Android Studio, Eclipse, Flutter. Untuk desainnya kami pakai Adobe XD. Untuk perangkat kerasnya kami menggunakan 3 buah laptop dan 1 buah Android. Dan untuk tools dalam manajemen proyeknya, di sini kami menggunakan Trello, versi web maupun versi mobile. Lalu metodologi yang kami gunakan adalah metodologi pembuatan desain dengan design sprint. Jadi dalam design sprint itu ada understand, diverge, decide, prototype, dan validate. Dalam pembuatan aplikasi ini, jadi design sprint adalah suatu metode untuk build prototype desain dalam waktu 5 hari, di mana 5 tahapan yang sangat komunikatif dan interaktif untuk mengeluarkan semua ide, inspirasi, masalah yang ada, dan solusinya diwujudkan dengan prototype. Nah, di sini metode yang kami gunakan dalam pengerjaan proyek adalah metode waterfall. Di sini metode waterfall adalah metode yang bersifat sekuensial atau dia terurut dalam pengerjaannya. Di sini terdapat 5 tahapan dalam metode waterfall. Yang pertama ada requirement, design, implementation, verification, serta maintenance. Nah, ini untuk arsitektur diagramnya. Di sini ada registrasi, login, serta tahap-tahap lainnya. Sini ada legendnya juga, screen, pop-up, action, dan tab. Selanjutnya ada laporan pelaksanaan dan koordinasi. Nah, di sini kami menggunakan inisial member, yaitu dari Rizwandi, RZ, PD, dan NS. Nah, di sini kami membaginya di dalam tanggal pelaksanaan hasil dan koordinasi atau tugas siapa yang mengerjakan hal tersebut. Nah, di sini pada tanggal 12 kami menentukan tools, 17 menentukan topik, 18 Februari menentukan judul, kemudian direvisi judulnya, tanggal 20 penentuan nama aplikasi. Nah, di sini ada koordinasinya atau member-member inisial yang mengerjakan hal tersebut. Nah, selanjutnya pelaksanaan pembuatan proyek. Nah, di sini kami melaksanakan proyek tersebut itu kami melaksanakannya pada tanggal 1 Maret. Pertama-tama itu kami mencari referensi. Nah, di sini koordinasi ini adalah tugas-tugas membernya. Nah, setelah itu tanggal 3 Maret itu kami menginstal keperluan software dan pembuatan proyek. Nah, ini hasilnya adalah kita menginstal Android Studio, Flutter, dan Adobe. Di sini saya sebagai penanggung jawab pada tahap requirement.
yang dilakukan pada tanggal 5 sampai 20 Maret. Berikut beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan pada tahap requirement. Selanjutnya di tahap desain, saya sebagai koordinator atau penanggung jawab yang dikerjakan pada tanggal 21 Maret sampai 1 April, dan inilah tahap-tahap desain yang kami kerjakan. Selanjutnya, setelah kami melakukan tahap desain, kami melakukan tahap implementasi dalam bentuk coding. Di sini saya sebagai penanggung jawab tahap implementasi. Tahap implementasi kami lakukan pada tanggal 1 sampai 27 April. Berikut tugas-tugas yang sudah kami lakukan. Selanjutnya, setelah kami melakukan tahap implementasi itu pembuatan aplikasi. Jadi di sini aplikasi sudah jadi. Setelah kami melakukan pembuatan aplikasi, kami masuk ke tahap testing, yaitu tahap keempat dari waterfall. Kami melakukan tahap testing pada tanggal 27 April sampai 2 Mei 2020. Di sini penanggung jawab atau orang-orang yang melakukan tahap testing ini kami bertiga. Setelah kami melakukan tahap testing, kami meluncurkan aplikasinya atau tahap peluncuran dan perawatan pada tanggal 22 Mei sampai sekarang. Di sini kami mempersiapkan aplikasi final pada tanggal 3 dan merilis aplikasi final pada tanggal 4 Mei 2020. Di sini aplikasinya sudah siap pakai dan rilis. Di sini terdapat laporan pembuatan dokumen project yang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2020. Oke, selanjutnya di sini saya Rizwandi mewakili kelompok Atok Empire. Di sini saya akan menjelaskan tentang project final atau hasil dari project yang sudah kita buat selama semester ini. Nah, berikut adalah hasil akhirnya atau hasil final yang berupa aplikasi Android. Nah, di sini tampilan tools yang kami gunakan, tampilan menggunakan Android Studio. Nah, coba kita langsung run aja. Nah, berikut tampilan awal pada saat kita baru membuka aplikasinya. Nah, di sini tampilan awalnya itu berupa informasi-informasi fitur yang ada di dalam aplikasi. Seperti contoh di sini ada fitur meditasi. Nah, di sini ada penjelasan singkatnya. Ubah hidup Anda dengan hening sejenak. Begitu selanjutnya. Fitur konsultasi serta fitur sharing. Nah, selanjutnya setelah kita membuka aplikasi, di sini bisa daftar dan masuk. Kita daftar dulu terlebih dahulu. Nah, ini tampilan daftarnya seperti ini. Misalnya nama, email, password. Sebagai contoh kita masukin dulu. Nah, setelah kita daftar, masuk ke tampilan login. Ini tampilan loginnya. Coba kita langsung masuk aja tampilan loginnya. Nah, di sini bisa login pakai Google Drive dan juga pakai Facebook. Nah, setelah kita login, nah ini tampilan home-nya. Ini dia menyambut user di sini. Selamat siang, nama user. Di sini home itu isinya adalah shortcut tentang fitur-fitur yang ada. Jadi seperti contoh di sini ada fitur meditasi, ada shortcutnya. Di sini juga ada rekomendasi. Di sini juga ada pengukuran emosi di sini. Ada sangat buruk sampai sangat baik. Di sini juga ada shortcut untuk curhat sama konsultasi. Coba kita pencet sebagai contoh. Nah, ini langsung ke tampilan meditasinya. Shortcut. Kita back. Nah, setelah fitur home, di sini yang kedua ada fitur konsultasi. Di dalam konsultasi berikut tampilannya seperti ini. Di sini paling atas ada testimoni pengguna. Jadi slide. Di sini ada topik konsultasi, ada karir, pendidikan dan lainnya. Di sini ada psikolog yang terdapat serta alur konseling. Di sini kami buat alur konseling itu agar aplikasi ini user friendly. Jadi yang dimaksud user friendly itu pengguna dapat dengan mudah menggunakan aplikasi ini tanpa bingung harus menekan apa dan sebagainya. Di sini ada alurnya dari 1 sampai ke 4. Coba kita langsung mulai konsultasi. Setelah kita klik mulai, di sini ada bisa mencari topik konsul serta psikolognya. Nah, untuk yang di atas ini sebagai contoh psikolog yang terdapat. Di sini ada free. Nah, jika tidak ingin memilih yang ini, bisa juga milih sesuai topik. Sebagai contoh kita pilih topik keluarga. Nah, di sini spesialisnya itu khusus yang berspesialis keluarga, psikiaternya. Nah, sampai bawah juga dia spesialis keluarga. Di sini ada yang sudah tersedia,
Nah, yang sebelumnya ini dia ini psikiaternya sudah tersedia atau dia itu online pada saat ini, jadi bisa langsung di chat. Kalau yang ini ada yang online maupun yang tidak. Yang tidak seperti ini, bentuknya reminder. Nah, kita langsung tekan aja di sini. Setelah kita pilih, di sini masuk ke pembayaran selanjutnya. Di sini ada harganya serta di sini kan yang tadi yang kita pilih gratis sebagai contoh. Nah, ini ada harga serta kupon dan detail nama psikiaternya. Setelah kita konfirmasi pembayaran, lalu kita menunggu konfirmasi dari psikiaternya di sini. Ada loading sekitar 7 detik untuk menunggu konfirmasi dari psikiater. Nah, setelah dikonfirmasi, psikiaternya akan langsung menyambut pengguna. Di sini dia langsung menyambut, seperti contoh digambar seperti ini. Selamat pagi, nah langsung bisa konsultasi aja dia. Bisa kita klik dan kirim. Oke, setelah fitur konsultasi, fitur yang ketiga ini ada fitur meditasi. Nah, di sini meditasi itu tampilannya seperti ini, ada meditasi paket. Di sini ada meditasi favorit serta fitur-fitur yang ada di dalam meditasi. Bisa milih sesuai topik maupun fitur-fitur lainnya seperti ini, cerita lelap, musik lelap. Bagi contoh kita pilih yang stres saja satu. Nah, ini tampilan setelah kita milih meditasinya itu sesuai topiknya. Jadi kan tadi kita pilih stres dan kecemasan. Nah, ini itu meditasi yang sesuai dengan stres dan kecemasan. Seperti contoh ada frustasi di sini, ada kecemasan sosial, ada konflik, kesepian dan sebagainya. Contoh kita klik yang frustasi. Nah, setelah kita klik frustasi, di sini akan muncul tampilan detail dari meditasinya. Yang berupa ada berapa sesi, durasinya berapa menit, tipe meditasinya apa, serta ini bisa kita masukin ke favorit yang ada di home tadi. Langsung kita mulai aja. Nah, ini adalah pengenalan meditasinya, bisa di skip atau langsung mulai. Kita langsung mulai. Nah, di sini ada meditasinya, tampilan meditasinya seperti ini. Meditasinya itu bentuknya itu player gitu ya. Nah, jadi ini dipandu oleh psikiater dalam melakukan meditasi. Ini bisa di forward, bisa kita pause, bisa kita ulang. Nah, berikut fitur meditasinya seperti itu. Kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu fitur sharing. Di fitur sharing ini juga ada testimoni pengguna di paling atas. Untuk fitur sharing tampilannya seperti ini. Ini juga ada topik-topik sharing. Di sini juga kami buat alur sharing agar lebih friendly terhadap user. Jadi user tersebut tidak bingung untuk melakukan sharing. Ini kita langsung mulai. Ini tampilan awal dari curhat online-nya. Di sini ada dua tipe pengguna. Yang pertama adalah pengguna yang mau cerita, yang kedua adalah pengguna yang ingin menolong atau memberikan perhatian terhadap yang mau cerita atau yang mau curhat tersebut. Ini sebagai contoh kita klik aja yang ini. Nah, berikut ini adalah tampilan dari fitur sharing. Ini tampilan home-nya. Di sini bisa kita cari berdasarkan topik, ada topik keluarga, pendidikan, masalah dan lainnya. Nah, di sini itu ada curhatan-curhatan yang ada pada curhat online ini. Jadi di sini tuh curhatnya bisa dilihatin namanya maupun di hide. Jadi di sini tulisannya nanti seperti ini, seseorang curhat. Nah, jika ingin menjawab pertanyaan ini atau memberi perhatian, tinggal diklik aja. Seperti contoh ini, kita jawab. Nah, kalau habis kita jawab ini, di sini bisa kita jawabnya itu sebagai anon atau kita tampilin nama kita. Sebagai contoh. Nah, setelah kita beri masukan, di sini bisa kita langsung kirim. Nah, langsung masuk ke jawaban-jawaban yang lain. Nah, ini yang tadi yang curhat, serta ini jawaban-jawaban atau caregiver yang sudah membantu yang curhat ini. Serta ada like juga di sini, menyukai komentar. Nah, di sini selanjutnya di sini juga ada kita bisa nambahin curhat. Tadi kan kita sebagai caregiver yang menjawab pertanyaan.
Nah, di sini kita sebagai yang curhat. Nah, ini tampilan yang ingin curhat. Kita masukin dulu topik atau judul curhatannya. Terus ada topiknya itu ada keluarga, pendidikan, dan lain-lain. Nah, di sini untuk curhat yang seperti yang saya jelaskan tadi bisa kita tampilkan namanya ataupun yang seseorang ini. Jadi kita tinggal tampilkan sebagai anonimus. Nanti ditampilkannya itu seseorang. Jadi nama kita disamarkan. Sebagai contoh kita klik di sini. Kita tulis curhatannya. Nah, setelah kita kirim nanti masuk ke home curhatannya. Ini akan di refresh terus nanti paling atas. Setelah fitur curhat itu di sini ada profil untuk mengganti foto profil, ada jumlah curhatan kita, ada jawaban-jawaban dari para helper, serta orang suka komentar kita itu ada berapa, kita bisa tahu. Nah, di sini nih orang menyukai komentar. Kita bisa juga beri. Nah, seperti itu sekiranya fitur yang ada pada fitur curhat. Nah, setelah fitur keempat sudah saya jelaskan ini, yang terakhir itu ada profil. Nah, di sini profil tampilannya seperti ini. Ini ada nama kita, di sini ada foto. Terus di sini ada statistik meditasi yang sudah kita lakukan hari ini. Ada berapa menit sudah kita habiskan untuk bermeditasi, berapa sesi selesai. Nah, serta meditasi untukmu hari ini atau saran dari aplikasi. Selanjutnya ada jadwal. Jadwal ini dia itu jadwal yang sudah kita reminder tadi di sini di konsultasi. Nah, di sini kan ada yang tidak tersedia. Nah, nanti jika diklik akan masuk ke profil dia di notif. Jadi dia ready-nya itu jam 19.30. Nah, selanjutnya di sini ada evaluasi project. Yang pertama, kita mengevaluasi pelaksanaan project yang sudah kami lakukan menggunakan metode waterfall. Di sini kelebihan-kelebihannya yang pertama ada waktu penyelesaian project sesuai dengan perkiraan awal kita. Terus yang kedua, pembagian tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota. Yang ketiga, metode yang kami gunakan sudah diterapkan dengan baik, serta kelebihan-kelebihan lainnya. Kekurangan. Yang pertama, manajemen waktu yang kurang. Yang kedua, tidak bisa rapat secara pertemuan atau mengerjakan proyek bersama-sama tatap muka karena corona. Tidak bisa testing aplikasi secara wawancara langsung karena terhambat corona, jadi hasil testingnya kurang maksimal. Yang keempat, kurangnya penelitian menyebabkan ada error kecil yang tidak diduga. Sebelumnya error didapat pada saat tahap testing, namun error ini sudah teratasi semua. Selanjutnya, kami mengevaluasi hasil produk atau kami mengevaluasi aplikasi yang sudah kami buat. Di sini kami mengevaluasi produk yang kami hasilkan dari testing dan survei yang sudah kami lakukan. Nah, di sini berikut hasil-hasilnya. Di sini ada kelebihan. Yang pertama, kelebihan produk kami itu hasil produk yang dihasilkan cukup baik menurut survei yang ada. Yang kedua, respon dari hasil produk positif. Yang ketiga, produk memenuhi semua kebutuhan awal. Yang keempat, hasil produk memenuhi semua goals. Yang kelima, user suka terhadap desain interface aplikasi. Yang keenam, UX dan UI desain aplikasi sesuai dengan kemauan user yang di awal. Yang ketujuh, error pada aplikasi tidak ada atau sudah teratasi semua. Yang kedelapan, keputusan membuat aplikasi pada platform mobile tepat karena hasil testing atau survei yang mengatakan lebih suka aplikasinya berada di platform mobile. Yang kesembilan, ukuran aplikasi tidak terlalu besar karena sudah dikompres. Lalu yang selanjutnya atau yang terakhir adalah kekurangannya. 1. Fitur chatting yang belum berjalan karena butuh waktu yang sangat lama untuk membuat fitur chatting tersebut bekerja. 2. Metode waterfall memakan banyak waktu pada tahap pengambilan data. Jadi, manajemen waktu harus sangat diperhatikan. Yang ketiga, kurangnya akses psikiater membuat isi dan fitur-fitur yang ada belum begitu lengkap. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.